menjawab pertanyaan dari Anda semuanya. Terima kasih dan kita dengarkan lagu yang satu. Itu kantornya di mana? Dekat mana Pak? Kantornya di Tiga Raksa ini. Di dekat depan GSG. Oh itu. Ya, baik untuk para pendengar setia Bamba, Anda masih tetap menantikan terus di program Radio Bamba di Talkshow sore hari ini bersama Pak Wahyu dari DPPKB ya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Masih tetap semangat ya Pak ya? Iya. Semangat terus ya. Baik, kita langsung ke pertanyaan berikutnya nih Pak Wahyu. Mudah-mudahan Pak Wahyu nggak bosan-bosan nih. Bang Iki selalu bertanya dan bertanya. Karena kalau kita nggak bertanya, otomatis kan. Kalau bertanya seperti jalan. Iya betul sekali. Nah, kali ini kita langsung aja Pak ya ke pertanyaan berikutnya terkait pengendalian penduduk keluarga berencana. Dari program keluarga berencana Pak ya, apa sih Pak yang harus dipahami oleh masyarakat Pak, terutama masyarakat yang kurang paham Pak
atau mungkin ya dengan hadirnya Bapak ya minimal ada pemahaman lah terkait apa yang telah disampaikan. Jadi terkait program keluarga berencana Ya, yang harus dipahami oleh masyarakat, masyarakat. itu kebanyakan masyarakat kita mempunyai pemahaman bahwa keluarga berencana itu membatasi jumlah anak. Anak yang banyak-banyak. Padahal tidak. Tidak. Jadi keluarga berencana ini kita mengatur jarak kelahiran dari anak pertama dan anak kedua, sehingga kasih sayang terhadap anak dari yang pertama maupun kedua, kehadiran anak kedua itu tidak mengurangi kasih sayang terhadap anak yang pertama. Dan anak yang pertama itu jauh bisa lebih mandiri kalau jarak antara anak yang pertama dan kedua agak jauh, sehingga ini tidak hanya bermanfaat bagi ibu itu sendiri kesehatannya, namun juga perkembangan daripada si anak. Kemudian selain daripada itu juga harus dipahami oleh keluarga-keluarga pasangan usia subur terhadap berbagai jenis alat kontrasepsi. Jadi alat kontrasepsi ini ada kondom, ada pil, ada IUD, ada implan, kemudian juga MOP dan MOW. Banyak juga Pak ya? Iya, banyak juga. Tergantung keinginan dari ibu juga ya? Betul, tergantung daripada keinginan pengennya seperti apa ya? calon aseptor Iya, tersebut. betul. Sehingga dalam hal ini akan memperkecil daripada dampak yang ditimbulkan dari alat-alat kontrasepsi tersebut. Dan mereka akan lebih siap, karena bagaimanapun juga tidak setiap alat kontrasepsi cocok untuk setiap orang. Oh iya. Jadi seperti misalkan pil ya? Pil ini ada yang waduh saya ikut KB kok jerawat saya banyak. Banyak, bukannya namanya nama banyak gitu kan? Ya, karena ini mengandung hormon. Iya. Ya, mengandung hormon. Sehingga kalau mereka dalam hal pil atau suntik, ini dampaknya mungkin badan juga bisa menjadi gemuk, dan ada dampak-dampak lain yang ditimbulkan. Yang paling cocok dalam hal ini adalah IUD, aman, nyaman, dan dampaknya tidak ada, bisa dikatakan tidak ada. Kelebihannya itu Pak ya? Betul. Sehingga harus dipahami masing-masing calon aseptor ini kalau bisa berkonsultasi dulu dengan dokter atau bidannya, alat kontrasepsi apa yang cocok buat saya. Tentu dengan alat kontrasepsi yang sudah dikonsultasikan, ini akan tepat dan memperkecil permasalahan yang ada. Selain daripada itu, dengan ini semuanya, karena tidak setiap alat kontrasepsi itu bisa diberikan pada setiap saat. Karena pada saat-saat yang bersangkutan tidak sehat, ini tidak bisa dipasang. Pasang dulu ya? Nunggu sehat dulu? Sehat terlebih dahulu. Dan ini yang harus dipahami oleh calon aseptor untuk memilih alat kontrasepsi yang ada. Terus Pak Wahid, maaf ya, tadi kan tergantung kesehatan kita ya? Ya. Di saat darah tinggi kita lagi naik tuh gimana tuh? Nah, itu mesti kita tunda dulu. Oh, tunda dulu? Ya. Gitu. Jadi menunggu darahnya normal kembali ya? Makanya kadang-kadang ada juga sebagian bidan, oh ibu darah ibu terlalu tinggi, harus diredakan dulu katanya, dipending dulu ya Pak. Jadi ada alat kontrasepsi yang seperti itu. Iya. Terus ada lagi? Jadi terkait ini harus dipahami sehingga ibu-ibu nanti tidak kecewa terhadap alat kontrasepsi tersebut dan sesuai dengan yang Bapak Ibu pilih nanti. Kemudian selain daripada itu, untuk yang menggunakan kontrasepsi pil, ini terkadang mereka di dalam minum pil ini terlambat. Terlambat aja? Terlambat. Artinya gini, seharusnya pil itu diminum
paling lambat jam 5 sore sebelum nanti malamnya melakukan aktivitas biologis. Jadi harus diminum jam 5 sehingga proses ini sudah bisa berjalan. Kalau jam 8 diminum, jam 9 melakukan itu, ya nggak ada hasilnya. Itu, maka secara otomatis KB-nya akan gagal. Gitu. Ini penting banget nih buat kaum ibu-ibu Pak ya. Iya, betul. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa bertanya ke Pak Wahyu terkait apa yang telah disampaikan. Dan baik, mungkin ada lagi Pak? Enggak. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaannya ya simple, alhamdulillah dengan jelas, gamblang terkait apa sih penggunaan dari kontrasepsi Pak ya. Ya. Ada yang menggunakan pil, ada suntik, ada kondom, implan juga banyak Pak yang lainnya ya. Sesuai dengan keinginannya. Tapi yang lebih bagus yang tadi Bapak sampaikan. Ya. Kenapa itu Pak? Ada kelebihannya apa? Ya, karena bagaimanapun itu bisa jangka panjang. Jangka panjang Pak. Kemudian juga dalam hal ini dampaknya relatif kecil. Itu. Kalau yang lainnya Pak? Dan yang lainnya ya seperti itu tadi, badan menjadi gemuk, atau mungkin muncul jerawat dan lain sebagainya. Ya sebetulnya juga tidak begitu masalah. Namun bagi pasangan usia subur yang masih muda-muda, kan kehadiran jerawat itu terkadang menjadi pengganggu tersendiri. Betul sekali Pak Wahyu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Persiapkanlah segala sesuatunya. Insya Allah Pak Wahyu akan menjawab pertanyaan dari para pendengar setia Bapak. Tapi masih ada sesi berikutnya nih, pertanyaan-pertanyaan yang belum habis ya. Mudah-mudahan Pak Wahyu masih tetap semangat terus nih Pak Wahyu ya. Amin. Dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya selalu bertanya terus nih Pak Wahyu nih. Karena apa? Masyarakat kita itu butuh sekali ya. Iya. Apa sih dengan kedatangan Bapak ke sini ya, minimal ada ilmu yang kita pegang yang telah disampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Baik, pertanyaan berikutnya nih Pak Wahyu. Saya bertanya lagi nih Pak. Iya, mangga. Tadi kan udah disebutkan Pak ya. Alat-alat kontrasepsi Pak ya. Yeah. Apa aja nih Pak yang dilayani oleh Dinas Kependalian Penduduk Keluarga Berencana Pak? Jadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini menyiapkan alat kontrasepsi tersebut. Yeah. Dan ini kita distribusikan ke bidan-bidan. Kemudian juga puskesmas-puskesmas, pusat kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Tangerang. Dan itu diperuntukkan Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti program keluarga berencana secara gratis. Jadi termasuk di dalamnya di kantor kami, di situ ada UPT yang juga melayani. Nanti dari teman-teman UPT akan berkunjung ke desa dan memberikan pelayanan secara langsung dengan semua alat jenis kontrasepsi akan dipersiapkan dan itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Gratis Yeah. tuh para pendengar, ini kesempatan bagus nih. Kapan Pak akan sosialisasi ke masyarakat Pak? Ya, jadi pada prinsipnya kita sering hampir kemarin itu sebelum ada COVID setiap minggu. Kemudian setelah ada COVID juga jarang ya. Kita agak jarang sosialisasinya. Namun kita tetap harus memperhatikan protokoler kesehatan. Cara pakai masker, cuci tangan dan sebagainya harus dilakukan oleh ibu-ibu yang hadir di dalam akan menerima sosialisasi dan pelayanan kami dari Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dan ini keliling UPT kami ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Tangerang. Oke. Baik, untuk Pak Wahyu terima kasih atas pertanyaannya Pak ya. Untuk sesi berikutnya sahabat, kita juga membuka WhatsApp ya atau WA. Silakan Anda mau melalui via telepon, kita membuka di lewat WA ya, di 082312109530. Kita dengarkan lagi Pak Wahyu ya sebagai hiburan. Tetap semangat terus ya. Lebih enjoy.
Baik, kali ini kita langsung saja dengarkan lagu. Ada pertanyaan yang pasti kita akan memberikan sesuatu yang terbaik buat semuanya yang hadir, baik yang ada di studio maupun yang ada di luar studio, yang sudah menjangkau siaran kami di 107.7 Erbamba. Duduk kamera Pak. Oke masih. Ada tuh. Ih, kesan penentang. Tuh. Itu pengen Pak. Tuh, pengen kesan sama keset doang. Tuh. Ini Mas, oke Pak. Yang pakai aku. Sama Pak, takut salah lagi sih. Ini Pak. Kalau ini apakah pelayanan kontrasepsi ya? Apakah pelayanan kontrasepsi? Ini tadi sudah nyangkut sebetulnya. Udah ya. Terus kemana lagi poinnya? Sini apa gimana? Ini. Udah ya? Ya. Oh, Ini sudah masuk udah, ya, tadi. sudah tadi ya Pak. Jadi langsung ke pertanyaan terakhir Pak ya? Ya, pertanyaan terakhir Pak ya? Ini. Gimana? Langsung ke pertanyaan terakhir. Setelah itu kita Ini langsung hampir sama dengan ini. Nah, ya. Ya Pak ya? Ya. Jadi ini pertanyaan terakhir kita langsung buka via telepon. Ya. Apa ya? Ya. Atau mungkin ada tambahan lagi? Ya ada Pak ya? Enggak ada. Ya.
Baik untuk para mania pop Indonesia ya. Di kesempatan sore hari ini, sore yang menyenangkan walaupun suasananya tidak terlalu panas nih Pak. Yang tadi cerah sekarang agak rada-rada. Tapi kita berdua di sini tetap semangat terus Pak ya. Oke. Harus semangat. Semangat dong. Baik, tadi pertanyaannya banyak sekali yang sudah disampaikan sama Pak Wahyu ya terkait program dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, baik dari untuk Anda semuanya. Sebelum kita langsung ke materi berikutnya Pak, kita pending sejenak untuk mendengarkan azan asar untuk di wilayah Balaraja dan sekitarnya. Jadi buat Anda juga jangan kemana-mana, tetap disimak ya di Erbamba FM di 107,7. Tiga. Aja dulu Pak ya. Ya Pak ya, nggak apa-apa. Aja dulu aja. Ya. Sebentar. Nggak kerasa waktunya ini. Langsung